Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube dan Instagram Rumah Jogja Jogja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya ingin sharing sedikit tentang tips membeli rumah lewat pembiayaan KPR. Ya, entah itu KPR lewat bank, entah itu KPR lewat lembaga finansial selain bank. Ada banyak contohnya, koperasi. Ya, kalau ada teman-teman menjadi salah satu anggota koperasi, maka bisa KPR lewat koperasi ataupun sejenis koperasi ya. Kalau di Jogja itu koperasi, contohnya di koperasi UPN itu setahu saya memfasilitasi KPR, tapi syaratnya harus jadi anggota koperasi atau koperasi-koperasi yang lain, atau selain bank ada kredit union. Kredit union itu juga memfasilitasi pembiayaan KPR, tapi syaratnya harus menjadi anggota kredit union ya. Jadi kalau kredit union itu kita informasinya ya dibikin melek finansial, kemudian disuruh nabung, punya tabungan, baru bisa melakukan pinjaman di situ. Ya, ini bukan promosi kredit union dan saya bukan anggota kredit union, tapi kebetulan ada teman yang di kredit union. Jadi dia beli rumah tidak lewat bank tapi lewat kredit union. Oke, untuk sebuah referensi ataupun sebuah alternatif. Nah, kenapa saya ingin sharing tips membeli rumah lewat KPR? Yang menurut saya tips ini bisa dilakukan supaya ketika membeli rumah lewat pembiayaan KPR, satu tujuannya supaya teman-teman bisa dapat rumah yang tepat. Kemudian yang kedua, supaya KPR-nya lolos. Ini penting nih. Ajukan KPR nggak lolos kan kayak di PHP begitu. Sakitnya tuh di sini. Sudah capek-capek cari rumah, hunting rumah, ngajukan KPR, ternyata tidak diterima oleh bank dengan berbagai macam alasan dan kondisi ya, yang menyebabkan si pengaju KPR tidak di ACC KPR-nya. Nah, untuk menghindari hal itu dan supaya cepat teman-teman bisa cepat dapat rumah, maka saya ingin berbagi tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, pertama kita harus tahu rumah itu untuk investasi atau untuk hunian, karena beda nanti. Rumah investasi dengan rumah hunian itu beda. Investasi berarti teman-teman beli rumah untuk rumah kedua, ketiga, dan sebagainya. Kalau yang kedua, rumah hunian, maka ya rumah pertama yang ingin jadikan tempat hunian. Nah, kalau beli rumah investasi, tentu instrumen investasi ya itu harus betul-betul ketat. Contoh, lokasinya harus betul-betul strategis, punya nilai jual. Rumah itu kalau dibeli dijual bisa untung, bukan rugi ya. Untungnya pun bisa lumayan besar. Kemudian desainnya, kemudian selain lokasi, desainnya, kualitas bangunannya betul-betul mendekati sempurna. Itu kalau investasi ya. Kalaupun rumahnya tidak bagus-bagus amat, tapi nilai jualnya tinggi, lokasinya sangat strategis, nah itu rumah investasi. Tapi kalau rumah untuk hunian, maka ada beberapa variabel yang teman-teman harus berdamai ya. Contoh, kalau kita investasi rumah jaraknya jauh dari kota, itu kurang cocok. Kalau mau investasi harus di dekat dengan kota, lokasinya dekat dengan jalan raya, aksesnya gampang, dekat fasum ya. Tapi kalau rumah pertama untuk hunian, maka yang tadi itu harus berdamai dulu ya. Artinya grade-nya diturunkan atau standarnya diturunkan, bukan grade-nya, standarnya diturunkan. Kalau untuk hunian, yang penting hunian pertama ya, yang penting teman-teman dapat rumah dulu. Ya, yang penting dapat rumah dulu. Ya, tentu tidak jelek-jelek amat rumahnya. Sehingga yang utama dapat rumah,
faktor lokasi itu penting tapi tidak utama. Ya, faktor lokasi. Kalau di Jogja jarak tempuh 30 menit, 25-30 menit it's okay kan gitu. Kalau mencari rumah di harga 400-300 jutaan yang jaraknya 5 menit dari kota, itu saat ini sudah sulit. Harus menjauh dari ring road. Kalau dari ring road, baik ring road selatan, ring road barat, ring road timur, itu harga 300-400 jutaan, paling tidak, paling dekat 10 menit dari ring road. Paling dekat ya 10 menit dari ring road. Itu kalau teman-teman beruntung. Cari rumah di harga 400 jutaan di area utara, di Sleman, Jalan Kaliurang, Jalan Palagan, Maguwo. Saat ini sudah teman-teman jangan terlalu bersikeras untuk cari rumah harga 400 jutaan di sana. Nanti akan kesusahan sendiri karena sekarang daerah sana sudah susah teman-teman, sudah susah kecuali Anda beruntung. Daerah Kalasan masih dapatlah 400 jutaan. Jadi untuk yang pertama tadi investasi atau hunian. Kalau hunian pertama maka harus sedikit berdamai dengan jarak, harus sedikit berdamai dengan desain rumah, harus sedikit berdamai dengan lokasi ya. Kemudian yang kedua, konsultasi ke konsultan keuangan atau bank atau lembaga finansial lainnya terlebih dahulu ya. Konsultasi terlebih dahulu, jangan cari rumah dulu tapi konsultasi dulu. Apa tujuan konsultasi? Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan finansial teman-teman. Teman-teman bisa datang, kita bisa datang ke bank ataupun ke koperasi ataupun ke lembaga finansial lainnya, bawa profil keuangan kita ya, slip gaji, kemudian tabungan, rekening tabungan, bawa ke sana. Tanya, Mas, saya mau KPR rumah, profil keuangan saya seperti ini, kira-kira layak tidak saya mengajukan KPR? Itu yang pertama. Atau yang kedua, pertanyaan selanjutnya, kira-kira saya dapat pinjaman maksimal berapa? Nah, nanti mereka akan, atau bank, lembaga finansial itu, atau konsultan konsultan finansial akan memberikan satu arahan ataupun satu informasi ya. Kita akan dapatkan informasi bahwa Anda akan dapat layak bisa mengajukan KPR ya. Kemudian nanti akan dapat informasi dari analisa finansial dan layak mendapatkan mengajukan KPR. Kita bisa mendapatkan informasi tentang maksimal pinjaman yang bisa kita dapat dan besaran cicilannya ya. Contohnya, untuk pinjaman 250 juta dicicil selama 15 tahun, maka cicilannya kisaran di 2,5 jutaan lebih ya, naik sedikit ya, masih di bawah 3 juta. Tapi kalau kita ambil di bank syariah, dia lebih tinggi cicilannya dibanding bank konvensional di tahun pertama, tahun kedua, karena bank syariah itu kan flat ya, dari tahun pertama sampai sampai terakhir ya segitu aja, 3,5, 3,5, 2,5, 2,5 aja sampai akhir. Apa tadi ya, selain mendapatkan informasi tentang besarannya cicilan dan plafon yang bisa kita dapat, kita juga bisa dapatkan informasi tentang dari penghasilan take home pay dalam 1 bulan ini, kira-kira berapa bank bisa ACC pinjaman. Biasanya bank akan menyetujui maksimal sepertiga dari penghasilan total setiap bulan. Contohnya suami istri digabungkan penghasilannya ternyata total 12 juta, maka bank akan memberikan, kita dihitung mampu untuk membayar cicilan, disetujui bank itu
kisarannya di 4 jutaan. Jadi 4 juta, sepertiga dari penghasilan. Bisa sih di angka lebih dari sepertiga, mungkin di 4,5 atau 5 juta, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu ya, syarat-syarat tertentu. Jadi total penghasilan kita baik suami istri gabungkan jadi satu ya. Kalau single berarti penghasilan sendiri saja itu sepertiganya. Jadi kalau misal 12 juta, sepertiganya kan 4 juta, berarti kita dihitung mampu untuk pinjaman di 400 jutaan untuk pinjaman selama 15 tahun. Jadi contoh cara sederhana menghitung pinjaman itu begini teman-teman. Kalau pinjaman 100 juta dicicil selama 15 tahun, maka cicilan kita per bulan 1 juta. Kalau 200 juta itu 2 juta, kalau 300 juta 3 juta, kalau 400 juta 4 jutaan, kalau 500 juta 5 jutaan. Itu selama 15 tahun ya. Itu hitungan sederhananya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa tahu, oh saya kemampuannya cicilan maksimal 3 juta, berarti saya pinjaman di 300 juta. Nah, cari rumah nanti ya mungkin 400 juta masih oke, tapi harus menyediakan DP di 100 juta DP-nya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah dapat informasi tentang apa plafon pinjaman, kemudian kemampuan cicilan, ya. Langkah yang ketiga adalah hunting rumah. Cari rumah. Jangan dibalik ya. Cari rumah dulu baru konsultasi ke bank. Nanti yang akan terjadi kalau cari rumah dulu, kita sudah hunting cari rumah ke sana kemari sesuai dengan ekspektasi, bayangan kita rumahnya modelnya seperti ini, kemudian fasum lengkap, ada taman, ada jalannya lebar 6 meter, kemudian aksesnya gampang, ada masjid, ada kolam renang. Sudah dapat, kita booking fee, teman-teman booking fee, ajukan ke KPR, ternyata dinilai rumahnya terlalu tinggi harganya. Contohnya harganya di 600-700 juta, sudah terlanjur booking fee, ternyata setelah dianalisa oh pinjamannya cuma 300 juta, bisa keluar dari layak dapat pinjaman maksimal 300 juta. Artinya kalau rumahnya 700 juta kan berarti harus menyediakan 400 juta untuk DP. Ya kan? Maka jangan dibalik ya. Lebih baik konsultasi dulu, dapat hitungan kemampuan finansial tadi, baru cari rumah. Cari rumah sesuai dengan budget. Ya. Setelah dapat informasi dari bank tadi ataupun dari koperasi, dari yang lain-lain ya, dari lembaga finansial tadi. Nah, setelah itu baru kita hunting rumah. Oh, kita bisa dapat pinjaman 300 juta. Maka kalau pinjamannya 300 juta, saya hunting rumah di angka 350 juta misal. Maka saya harus menyediakan uang 50 juta untuk DP dan 10% untuk 10% tambahan ya untuk biaya lain. Mulet saya. Nah, kalau hunting rumahnya 450 juta harganya, sementara kita diukur mampu dapat pinjaman maksimal 300 juta, maka harus menyediakan uang 150 juta untuk DP plus 10% untuk biaya-biaya lain. Jadi setelah dapat hitungan plafon dan pinjaman tadi, baru hunting rumah sesuaikan dengan budget ya. Nah, untuk saat ini harga rumah yang kita bicara di harga rumah 300-400 jutaan di area Jogja, lokasinya adalah daerah timur Kalasan. Di Kalasan masih memungkinkan bisa dapat rumah 450 jutaan, masih ada ya. Di daerah Kalasan, Purwomartani, Utara Pasar Kalasan masih ada, tapi sudah mulai jarang unitnya. Atau di Jalan Wonosari, daerah Kidspan, daerah KM7 ke atas ya. Atau di Banguntapan itu meliputi Ring Road Timur ya, kemudian Jalan Pleret, kemudian Jalan Imogiri Timur ya, Jalan Imogiri Barat, itu area Banguntapan. Hunting rumah di angka 350-400 jutaan masih bisa dapat, tapi
Unitnya sekarang sudah mulai sedikit juga ya, tidak banyak unitnya. Yang paling banyak kalau di harga 350 sampai 400 jutaan itu di area Bangunjiwo, di area Jalan Wates ya. Teman-teman, pesan saya jangan terlalu bersikeras untuk dapat rumah di angka 400, di bawah 500 juta ya, di bawah 500 juta, nyari di area utara, di area Jalan Kaliurang, Jalan Palagan, di area Maguwo, karena area sana harganya tinggi ya, harganya tinggi sekali. Area Jalan Kaliurang itu harga rumah yang wajar sekarang di 500 juta ke atas, tipe 45 luas tanah 100 itu sekarang sudah masuk di angka 500 jutaan, dan itu di Jakal KM 13 ya. Kalau Jakal KM 12 ke bawah cari rumah 500 jutaan sudah, mohon maaf, sulit sulit sekali, mohon maaf, sulit. Jadi kalau ada minta kadang saya bingung mencarikannya ya. Palagan KM, kalau Palagan KM 11-12 masih bisa dapat, atau di Sleman yang Rumah Sakit Denggung ke barat itu masih bisa dapat lah, 400 jutaan masih bisa dapat. Atau di Jalan Godean, Pasar Godean ke barat atau ke utara itu masih bisa dapat di harga 400 jutaan, 350 masih dapat ya. Itu area-area rumah di harga 450 ke bawah ya. Jadi teman-teman bisa nanti hunting untuk rumah-rumah yang sesuai dengan apa ya, yang kebanyakan nyari KPR rumah harga segitu ya. Ya, kebanyakan yang di bawah 500 juta yang KPR itu areanya di situ teman-teman, areanya di situ, dan itu jaraknya 20-30 menit ya dari kota ya. Kalau dari ring road kita ngitungnya dari ring road ya sekitar 15-20 menit lah dari ring road ya. Masuk dikit sampai Malioboro ya tambah 10 menit lah, 30 menit lah. Nah, untuk Jogja saat ini di jarak tempuh 25-30 menit is oke lah ya, untuk harga rumah yang 300-400 jutaan ya. Kalau yang sekarang sedang berkembang pesat di area Jalan Wates, Sedayu, mana itu Balai Catur ya, Sedayu KM 9 sampai 12 itu harga-harga segitu sedang berkembang sekali daerah sana untuk harga-harga yang 450 juta ke bawah. Oke. Kemudian 1 2 3 4, yang keempat, step yang keempat. Setelah tadi yang pertama memahami rumah itu, beli rumah itu untuk apa? Untuk investasi atau hunian pertama. Kemudian konsultasi, kemudian hunting rumah. Yang ketiga, siapkan dana untuk DP. Yang kelima, ding, siapkan dana untuk DP dan biaya-biaya lain. Nah, DP itu hitungannya begini. Ada yang tanya, Mas, DP-nya berapa persen? DP bisa 10, 15, 20%, kan tergantung rumah yang diambil dan plafon pinjaman yang analisa harga rumah dan plafon analisa keuangan nanti keluar plafon pinjaman ya. Nah, itu baru sisanya DP. Contoh, setelah dianalisa plafon pinjamannya 300 juta maksimal ya dari harga rumah dan kemampuan finansial. Harga rumahnya 450 juta, berarti DP-nya 150 juta. Kalau harganya 400 juta, berarti DP-nya berapa? 300 juta, 100 juta kan gitu ya. Nah, di luar DP tadi ada biaya-biaya lain yang terkadang terlupakan. Mohon maaf ya, kadang terlupakan atau belum tahu. Untuk pajak, biaya administrasi KPR termasuk asuransi, kemudian provisi dan lain-lain, itu kisarannya sekitar 10%. Jadi kalau harga rumah 400 juta, sediakan 40 juta di luar DP untuk biaya pajak dan lain-lain ya. Sekitar 10%. Pajak sendiri 5 juta. Kemudian ada biaya notaris, biaya provisi, asuransi ya, total kurang lebih sekitar
10% ya. Ya, jadi DP kalau 400 juta ya DP plus 10% biaya-biaya. Ini yang biaya-biaya lain ini kadang banyak yang belum tahu atau sehingga tidak disiapkan. Nah, itu tips beli rumah lewat KPR teman-teman, yang langkah-langkah perlu dilakukan supaya tujuannya adalah supaya teman-teman bisa dapat rumah sesuai dengan kemampuan finansial, sesuai dengan ekspektasi teman-teman, juga tidak kecewa ketika mengajukan KPR karena langkahnya kurang tepat ya, melangkahnya kurang tepat akhirnya merasa rugi. Contohnya DP-nya hilang, tanda jadinya hilang, 5 juta 10 juta hilang kan, karena kebanyakan kalau kita sudah kasih booking fee, kalau KPR-nya nggak lolos ya booking fee-nya rata-rata developer tidak mengembalikan booking fee. Kenapa begitu? Karena itu dianggap sudah mengambil satu rentang waktu tertentu, bisa 2 minggu, bisa 2 bulan ya, untuk rumah itu tidak dipasarkan ya, karena sudah di booking ya, sudah di booking. Tapi kalau teman-teman sudah tahu kemampuan finansial, dapat informasi tentang plafon pinjaman, kemudian cicilan, hunting rumah, sudah yakin ya, bank sudah oke, tingkat disetujuinya dapat pinjaman baik dari bank ataupun dari koperasi ataupun dari yang lain-lain ya, itu sudah oke, cari rumah sesuai dengan budget sehingga tidak akan ada uang yang hilang dari booking fee itu ya. Menghindari itulah teman-teman, lumayan 5 juta bisa buat beli susu anak. Oke, itu sharing singkat saya, singkat tapi 21 menit lebih nih. Terima kasih sudah nonton, semoga sharing ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ngomongnya agak loncat-loncat ya, karena ini dadaan ya, dadaan karena saya sedang menunggu teman mau survei rumah di Perumah Kota, rumah elit. Ada satu unit rumah mau dijual. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang kalau cari rumah mewah perumah elit ya di tengah kota, ada satu unit rumah di sini di Perumah Kota yang dijual. Harga nanti saya informasikan di video selanjutnya. Nanti rumahnya akan saya videokan ya. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Jogja Jogja, follow juga Instagramnya Rumah Jogja Jogja. Silahkan like, comment, share kalau ada saran-saran supaya channel YouTube ini lebih berkembang dan memberikan informasi yang berharga atau bermanfaat buat teman-teman seputar beli rumah, tips beli rumah, tips bangun rumah juga bisa ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Thank you, terima kasih, wassalam. Sukses selalu, selamat menjalankan ibadah buat teman-teman yang menjalankannya. Wassalam.